Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali hasil sosialisasi dari Kementerian Pan-RB terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru pada tahun 2022 ini. Nah, pelaksanaan sosialisasi ini telah dilaksanakan tadi pagi. Tadi pagi saya mencoba untuk menyiarkan kembali secara langsung, tetapi karena kendala teknis jadinya tidak bisa menyiarkan secara langsung. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan informasi pentingnya saja yang bagi Bapak Ibu guru. Silahkan disimak. Nah, di sini merupakan hasil screenshot yang saya lakukan tadi saat live. Nah, saat live tadi terdapat tiga jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Berdasarkan informasi tersedia di daerah. Nah, ini jadinya berdasarkan formasi dari daerahnya, apakah ada atau tidak. Nah, yang pertama, penempatan lulus passing grade. Nah, yang diutamakan itu dan yang diberikan penempatan pertama adalah Bapak Ibu guru yang telah lulus passing grade. Terkait dengan hal itu diatur dalam Permenpan nomor 20 tahun 2022, ada di pasal 35 kalau nggak di 37. Nah, di sana ada urut-urutan mana yang harus didahulukan dulu dan mana yang harus diutamakan. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi penempatannya nanti disesuaikan dengan tempat tugasnya. Kalau di tempat tugasnya sudah ada formasi. Nah, kalau tidak, berarti nanti dia mendaftar di tempat yang lain. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus passing grade walaupun tidak akan tes lagi, tapi tetap melakukan yang namanya pendaftaran. Nah, nanti jika masih tersedia formasi, maka berikutnya akan dilaksanakan seleksi kesesuaian atau verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kepentingan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, seleksi ini diberikan kepada THK 2 dan guru honorer negeri yang sudah 3 tahun lebih mengabdi di sekolahnya. Nah, garis bawahnya jika masih tersedia formasi ya. Kalau tidak tersedia formasi lagi, maka ini tidak bisa dilakukan ke langkah kedua. Berikutnya, ketika sudah diisi di seleksi 2 ternyata masih ada formasi, maka akan dilanjutkan ke seleksi tes. Nah, seleksi tes ini diberikan kepada guru honorer yang kurang dari 3 tahun mengajar, kemudian diberikan kepada lulusan PPG, dan kemudian baru di guru honorer swasta. Nah, mengenai hal itu di sini dijelaskan secara detail. Satu, mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, di sini Bapak Ibu guru akan ditempatkan di tempat Bapak Ibu guru bertugas ya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan atau kuota yang ada di sekolah tersebut. Kemudian poin kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, jadi di sini poin 2 ini, ketika tidak ada formasi di tempat tugasnya, maka akan diberikan kesempatan untuk mendaftar di satuan pendidikan yang lain atau di sekolah yang lain. Berikutnya yang ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori. Nah, jadi di sini diurutkan ya berdasarkan eh, Permenpan RB yang telah diberikan kemarin. Nah, pertama akan
diprioritaskan pertama adalah THK 2. Nah, ketika di sekolah Bapak Ibu itu ada formasi, maka yang ditempatkan pertama adalah THK 2 ini. Itu yang diberikan formasinya, THK 2. Kemudian setelah ternyata masih banyak kuotanya, baru kemudian ke honor di sekolah negeri. Nah, setelah di honorer sekolah negeri ternyata masih ada formasi, baru kemudian ke lulusan PPG. Nah, setelah pemenuhan kebutuhan oleh lulusan PPG, ternyata masih ada lagi, baru kemudian ke honorer swasta. Berikutnya yang keempat, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Nah, dari masing-masing kategori ini, misalkan di sekolah Bapak Ibu itu ada dua kategori THK, misalkan nih. Maka ketika di sana ada satu formasi, maka diurutkan sesuai dengan hasil seleksi atau perolehannya. Oke, berikut urutannya ya. Nah, berikutnya yang kedua, mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Yang pertama, seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Yang kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama, kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik. Yang kedua, kompetensi teknis. Tiga, kinerja. Keempat, pemeriksaan latar belakang. Itulah yang diseleksi nanti. Berikutnya yang ketiga, seleksi wawancara mempertimbangkan integritas dan moralitas. Poin ketiga, mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Nah, bagi pelamar umum, seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian verifikasi. Yang kedua, seleksi tes dilakukan menggunakan CAT UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Nah, tipe konten yang akan diberikan nanti ada kompetensi teknis sesuai mata pelajaran ya. Kalau Bapak Ibu mata pelajaran IPA akan diberikan sesuai dengan mata pelajarannya. Kalau Bapak Ibu melamar di guru sekolah dasar maka disesuaikan dengan kompetensi teknis di sekolah dasar. Butir soalnya ada 80 sampai 100 soal, kemudian waktu yang diberikan 120 untuk kompetensi teknis ini ya. Untuk bobot nilainya 60%. Kemudian untuk manajerial, nanti untuk manajerial, butir soalnya ada 30, waktu yang diberikan 25 menit. Bobot nilainya nanti manajer sosial kultural dan pertanyaan wawancara itu sebanyak 40% ya. Kemudian sosial kultural ada 20 soal, diberikan waktu 15 menit. Kemudian pertanyaan wawancara ada 10 butir soal, waktunya nanti 10 menit. Nah, itu saja informasi singkat yang bisa saya sampaikan dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Dan untuk pembahasan soal, insya Allah mulai hari besok kita akan berikan soal-soal terkait tes P3K ya. Ini khusus untuk pelamar umum tentunya ya. Oke, bagi Bapak Ibu guru yang nanti di pelamar umum, semangat terus. Semoga nanti dibuka formasi besar-besaran di eh, daerah kita masing-masing. Sekian saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.